Halo guys, kembali lagi di Ikom Podcast. Nah, di podcast kali ini ada aku Iqbal dan juga seorang narasumber yang kece abis mahasiswa progresif. Wih, apa itu? Yaudah, dengan aku Tasya, apa kabar guys? First time banget nih aku berada di sini. Aku juga sama first time. Nah, jadi di segmen kali ini Ikom Podcast episode ketiga ini kita akan membahas tentang ekspektasi versus realita. Wah. Halo Kak Tasya. Oke, halo Iqbal. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iqbal sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Okay. Jadi guys, Kak Tasya ini berlatar belakang juga sama seorang ya, Rangers ya. Ikom Radio. Ya mungkin buat pendengar podcast kita kali ini yang penasaran gimana sih sebenarnya Iqbal dan Tasya itu ketika lagi siaran, bisa kemana Bal? Langsung aja ke 107,7 FM Ikom Radio, Be Creative Inspiring People, mantap. Nah jadi Inspiring People mantap. Oke. Nah jadi Kak Tasya ini bolehlah perkenalan dulu. Oke. Halo apa ya, e-commerce ya? Guys. Halo guys. Oke. Halo teman-teman. Halo guys. Oke, halo guys, perkenalkan aku Tasya, aku mahasiswi Hubungan Internasional 2019 dan kebetulan jadi Rangers Ikom Radio juga di tahun kedua berarti ini. Tahun kedua dan aku tahun pertama nih. Kak Tasya Kamu belum kenalan loh sama mereka. Iya, Kak Tasya tuh seorang kepala divisi program nih. Ya, Aduh, okay. hebat sih. Mungkin buat e-commerce, mungkin buat kamu yang pengen bergabung nantinya di Ikom Radio, bakalan tahu sih ada beberapa divisi di Ikom Radio gitu. Jadi nggak sekedar siaran aja ya, Dan Bal, yang menyeleksinya juga ntar aku sih. Oh iya, karena angkatan kamu kan. Iya, angkatan aku. Oh iya, tadi kan aku belum perkenalannya. Jadi memang halo guys, nama aku Muhammad Iqbal Mutakin, biasa dipanggil Iqbal atau Bale, dan aku dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 20. Oke. Begitu guys. Nah, jadi kita langsung aja ya. Iya. Jadi kan segmen ya. kita tentang ekspektasi versus realita. Iya, betul. Nah, kalau dari Iqbal sendiri nih, apa sih sebenarnya ekspektasi itu? Ekspektasi itu kayak apa yang diharapkan, apa yang harus. Nah, ini tuh harus gini gitu. Ini tuh harus gini. Iya, gitu. kayak impian-impian kita ya, kayaknya iya, tuh kayak impian. Enaknya kayak gini deh, nanti nih bakalan kayak gini gitu kan. Iya. Nah, dari kata saya sendiri realita apa sih? Kalau realita ya kenyataan sih. Kenyataan. Aduh. Real kenyataan sedih ya kalau iya denger kenyataan tuh. Tapi itu dia sih jadi tantangan gak sih buat diri kita tuh kira-kira bisa nggak memanajemen untuk tidak terlalu mematok ekspektasi yang tinggi. Iya, betul. Atau nggak apa-apa sih sebenarnya berekspektasi tinggi, yang penting kita tetap sadar kalau siapa tahu realitanya ternyata nggak seindah ekspektasi. Nah, kalau misalnya kalian semua ingin berekspektasi tinggi, tentu butuh proses yang besar juga. Setuju. Jadi nggak apa-apa sebenarnya berekspektasi tinggi ya. Asalkan kita perlu effort yang tinggi juga. Iya, buat setuju. nantinya realitanya tuh indah sesuai harapan kita. Berarti mewujudkan ekspektasi dari mewujudkan kita ekspektasinya. Nah, kalau dari Iqbal nih, biasanya apalagi kan sekarang kan udah mulai masuk kuliah nih kan ya. Kemarin waktu SMA ada berekspektasi apa nih, kayak nanti kuliah nih kayaknya bakalan indahnya tuh kayak gini. Kuliah nih kayaknya bakalan kayak gini. Kamu kan maba nih, gimana tuh ekspektasimu terhadap dunia perkuliahan gitu? Oke. Jadi memang ya pastilah aku berekspektasi dari dunia sekolah SMA itu ke kuliah itu pasti beda lah. Nah, dimana ya memang di SMA juga kan dulunya pasti rata-rata siswa itu pada sekolah di daerahnya masing-masing. Yeah. Nah, kalau misalnya kita kayak berekspektasi kuliah tuh pengen merantau, pengen lebih mandiri juga, terus pengen mengetahui gitu, kayak pengen tahu, pengen banyak relasi juga. Soalnya kan kuliah tuh pasti luas. Terus yang kuliah di satu univ atau di satu kampus itu pasti dari berbagai daerah. Nah, itu ekspektasiku. Jadi kayak di kuliah di sekarang ini aku pengen dapat banyak teman, terus berekspektasi juga bisa mendapatkan banyak pengalaman juga, wawasan juga. Ya, yang intinya bisa menjadi tempat untuk berprogres di masa mudaku untuk masa depan nanti. Asik. Keren. Tapi ternyata ekspektasinya setara nggak sama realitanya? Ya, insya Allah setara. Sedang berusaha lah. Kalau dari aku ya,
Aku tuh dulu tuh cuman satu sih kayaknya ekspektasiku tentang dunia perkuliahan. Aku jadi lebih bisa untuk memanajemen uangku dan juga bisa kayaknya tuh kayak gimana ya? Iya sih, aku lebih ke situ. Memanajemen uang. Iya, kayak aku tuh bakal mandiri banget nih, bisa banget buat manajemen keuangan, tapi ternyata realitanya Ternyata boba terus, guys. boba terus. Boba terus gak bisa. Iya memang uang. Ya dari kata saya kan kalau misalnya dari manajemen uang memang susah juga sih. Soalnya kan ya uangnya juga dipegang sama diri sendiri gitu. Yang awalnya pengen nabung gitu, yang awalnya pengen merencanakan nih aku pengen menghemat kayaknya kuliahan aku bakalan ini banget gitu ya kan ya. Tapi ternyata dan akhirnya tergiur akan banyaknya. Iya, belum lagi kan kita jauh dari orang tua ya. Itu bakalan lebih susah lagi sih. Sama kayak yang Iqbal tadi ngomong, kalau ekspektasi Iqbal adalah itu merantau. Nah sayangnya nih teman-teman aku tuh kebanyakan yang di daerah ya, mereka tidak mendapatkan kesempatan itu dari orang tua mereka. Jadi kayak kadang-kadang orang tua nggak pengen ya jauh dari anaknya. Jadi dia udah berekspektasi tinggi untuk untuk ke Jawa misalnya. Kan aku dari Kalimantan nih guys. Ya, karena Kalimantan jauh, lintas pulau. Lintas pulau. Untung nggak lintas dunia kan. Aduh. Nah, jadi S2 ya nanti ya? Apa tuh? S2, gelar S2. Oh iya. Magister. Amin. Jadi mereka tuh banyak berekspektasi untuk ke Jawa gitu kan. Sayangnya tuh biasanya ekspektasinya tuh digagalkan oleh orang tua tidak mengizinkan ya. Betul. Iya sih betul juga emang. Itu tuh kayak momen kita harus ngebujuk, harus ngeyakinin juga orang tua bahwa ya kita tuh ngerantau tuh ya dengan alasan yang logis itu. Iya. Dengan betul. pengen mandiri, pengen merasakan gimana sih jauh dengan orang tua. Soalnya kan sudah kuliah itu nanti kerja, terus kerja nikah. Membiasakan diri mungkin. Iya, benar membiasakan diri. Jadi kan yang awalnya di SMA itu kita kayak ya berdekatan ya maksudnya deket sama orang tua kan. Nah, makin hari makin step itu ke kuliah, ke kerja itu harus bisa membiasakan juga hidup mandiri. Meskipun sebenarnya nggak menutup kemungkinan nih buat teman-teman yang nggak jauh dari orang tua juga bisa mandiri sebenarnya. Iya. Cuman itu balik lagi ya ke diri masing-masing. Ke diri kita masing-masing. Mau mengubah kebiasaan untuk bergantung sama orang tua apa enggak. Betul. Nah ini nih aku mau tanya nih. Gimana Kak Tasya. Jadi gini kan, memang Kak Tasya sendiri berekspektasi untuk kuliah di UMYK awalnya atau bagaimana? Aduh. Ini rada-rada berat ya. Soalnya boleh lah cerita dikit, curhat dong. Biasanya ini gak sih, kan UMY itu kan swasta ya, biasanya dan kebanyakan orang-orang yang berkuliah itu tuh pengennya di negeri nggak sih? Iya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya, itu tuh ya hampir sama aja sih sebenarnya ya nggak sih? Iya hampir sama. Apalagi fasilitas akreditasi, yang penting akreditasinya. Bener, yang penting akreditasinya. Cuman emang menurutku ya itu karena karena society kita, karena masyarakat kita tuh terbiasa akan kayak wah nggak negeri nggak keren gitu sih Bal? Iya benar. Jadi emang udah kebiasaan sih dari kemarin juga dari awal juga gitu. Iya, jadi membentuk pola pikir kita kayak oke, harus negeri. Iya. Nah kalau aku sebenarnya ada lah yang pengen diambil, yang itu tuh rada negeri juga tapi bukan PTN ya guys. Rada negeri tuh. Rada negeri. Ya udah deh, aku kemarin tuh pengen masuk ikatan dinas, ya kan. Terus kan kita udah cerita. Jadi kan pengen masuk ikatan dinas nih. Nah kebetulan pas itu tuh udah tahap sekian gitu loh guys. Jadinya aku nggak fokus buat ikut SBMPTN maupun mandiri. Jadi sebenarnya nggak ada kepikiran sih buat ke negeri. Tapi negerinya negeri yang si ikatan dinas ini. Cuman emang udah ada daftar UMY. UMY tuh mantep lah. Mantep. Sama aku juga sama. Jadi memang pas awal itu ya kita kan aku dapat kuota SNM, terus aku juga dapat kesempatan untuk ikut SBM karena gagal SNM, dan di sana memang aku mempush diri itu untuk masuk ke dinasan gitu. Nah tapi ya karena saya fokus di kedinasan dan juga akhirnya UTBK terbengkalai. Nah kayak gitu tuh bener-bener. Tapi untungnya udah kamu daftar swasta, daftar UMY itu di akhir atau kayak gimana? Iya, aku di akhir. Iya. Oh, dia di akhir. Kalau aku untungnya daftar di awal. Jadi mengantisipasi ya. Ya, aku tuh mengantisipasi anaknya.
Jadi sebenarnya kalau dari ekspektasinya ya kayak aku nggak berekspektasi banyak sih, karena aku bukan tipe orang yang kayak oke, aku harus masuk negeri gitu tuh. Untungnya enggak. Iya, untungnya enggak. Terus sama ini sih, aku ngeberikan pengertian sama keluargaku kalau sebenarnya ya mau negeri apa swasta, yang penting akreditasinya A juga ya. Betul banget. Gitu. Memang ya awalnya aku pas gagal di kedinasan juga merasa aduh aku ini pasti gagal. Maksudnya betul. Pokoknya down banget kan diri itu. Terus kayak lihat ini masih ada kesempatan lah swasta gitu. Kalau PTN gagal terus, ya udah swasta yang mencari-cari info dan juga melihat wah UMY keren sih, akreditas A. Kita promosi banget ya. Ya yuk masuk yuk. Kira-kira UMY mau memberikan kita uang nggak? Udah promosi? Enggak ya? Ya udah. Enggak. Tapi ini nggak sih Bal? Maksudnya menurut kamu tepat nggak sih ketika kita tuh SMA terus kita tuh ngarep banget kita pengen di sini, ternyata ya kecewanya tuh kecewa banget gak sih? Ekspektasi kayak gitu. Pasti sih, pasti kecewa. Tapi ya di balik kecewa tersebut, ya di balik banyaknya support juga, terus banyak ya ini kan udah sosial media, maksudnya udah banyak lah di Instagram, terus kayak ada motivasi gitu loh. Kayak ya kamu gagal motivasi. SNM, kamu gagal PTN itu bukan akhir segalanya gitu. Ya, setuju. Terus kayak aku merubah stigma pikiranku, ya udah jalani. Soalnya ini udah ditakdirkan, ini udah rezekiku. Nah itu guys, berarti kita harus gak apa-apa ya berekspektasi tinggi, cuman emang kita harus menyiapkan hati kita ketika kita tuh gagal ya gak sih? Betul kayak gitu. Sekali. Ya. Nah. Jadi sekarang aku mau tanya lagi nih ke Kak Tasya. Nah setelah masuk UM ya nih, gimana ekspektasi realitanya? Kan aku nggak berekspektasi apa-apa ya sama kampus gitu. Soalnya aku juga sebenarnya ngiranya aku mau masuk ke dinasan, jadi tuh aku kayak nggak berekspektasi bakalan dunia perkuliahan tuh seperti apa gitu kan. Tapi nih aku pengen nanya kan dulu nih pas gagal ke dinasan, terus kayak kata saya tuh oh ini aku masih punya pegangan nih UMY, terus kayak itu langsung berpikir gak sih, berekspektasi aku nanti di UMY kayaknya gini gitu, ada gak sih pikiran gitu? Ada sih sebenarnya pikiran kayak oh nanti tuh keren banget sih gitu-gitu gak sih? Oh keren banget nanti aku ke kampus jam segini gitu. Oh iya, aku lebih berekspektasinya bahwa dunia perkuliahan tuh lebih fleksibel waktunya. Iya. Nah kan kalau gak sepadat SMA. Nah gak sepadat SMA aku kira. Tapi ternyata pas di semester awal kan kita paketan ya semester awal. Iya. Nah kelasku tuh rata-rata jam 7 pagi. Jadi kayak sama aja gitu loh. Itu sih sedihnya. Kalau kamu apa ekspektasimu terhadap UMY sih? Aduh, jangan ditanya ekspektasiku sebagai maba 2020. Kenapa? Oh iya. Corona. Gak bisa berekspektasi apa-apa ya. Ini mah gak bisa, ya udah jalani aja online. Terus kan ada mataf juga iya, kan. Bener. Kata saya enak 2019 guys. Aku iya 2020. Ya. Aduh, aku. Tapi pas semester pertama itu ya udah jalani aja ya Allah. Online ya, gak apa-apa. Tapi emang berarti kamu masuk tuh udah langsung COVID itu kemarin tuh? Iya, udah langsung COVID. COVID kan Maret 2020. Tapi nggak ada berekspektasi misalnya nih ekspektasinya kayaknya di bulan ini udah masuk nih kayak gitu kayak atau apa gitu? Nah sebenarnya ekspektasiku tuh ya pastinya di kuliahnya sih, di kuliah online, terus kayak pas di UMY. Nah pasti di UMY tuh kayak itu kan apa Islam kan ya Muhammadiyah gitu. Nah aku kan awalnya di negeri di SMA, terus kayak berekspektasi nah aku nanti benar-benar harus ya selain aktif organisasi tapi harus benar-benar mempelajari agama ya, jangan-jangan. Waduh, Masya Allah. Serius kayak gitu? Iya sih, soalnya kan terus kan aku bener-bener. Latar belakangnya NU sebenarnya. Tapi kayak pas masuk UM itu ya udah aku kayaknya nanti bisa menambah ilmu, bisa ya, menggali ilmu tentang Muhammadiyah juga. Oke. Gitu. Nah aku juga aku baru ingat aku berekspektasinya adalah tak kirain pas aku masuk UMY itu tuh semuanya pakai gamis. Aku kiranya kayak gitu. Kayak gamis. Gak boleh pakai celana jeans misalnya. Ya, gak boleh pakai jeans. Aku kira kayak gitu kan. Jadi pas awal-awal aku inget banget aku tuh ke kampus pasti pakai panjang, terus jilbabnya yang panjang gitu loh. Aduh, Islamiyah banget ya Bun. Iya, soalnya aku ngira kan Muhammadiyah Jakarta gitu. Tapi ternyata UM-nya sendiri tuh nggak ada membatasin sih. Kalau di prodiku ya nggak ada membatasi seseorang kayak kamu tuh harus pakaian kayak gini tuh nggak ada. Cuman emang
Asalkan bebas rapi. Ya, asalkan bebas rapi. Kadang ada juga beberapa mata kuliah dosen tuh yang emang kita harus pakai kemeja gitu-gitu sih. Iya. Kalau Beda-beda ya tiap dosen kan. Iya, betul. Nah, aku mau nanya. Oh iya, silakan. Kalau untuk prodi sendiri, kamu ada berekspektasi tinggi nggak? Maksudnya kan kamu ilmu pemerintahan ya. Iya. Nah, kamu ada berekspektasi tinggi nggak kayak ilmu pemerintah nih bakalan bahas ini nih, ternyata enggak misalnya? Ada sih. Soalnya kan memang kemarin aku kan pejuang kedinasan, ya aku SPILA IPDN. Oh, alah, ya Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Oh, makanya kamu milih IP, jadi itu rada-rada relate gitu ya? Iya, rada-rada relate dan juga ya aku kira ini pasti sejalan lah dengan apa yang aku inginkan gitu, apa yang aku cita-citakan juga. Dan ya ekspektasiku ya semoga di ilmu pemerintahan ini ya aku bisa ya nantinya bisa menjadi seorang politisi ataupun bisa bekerja di instansi pemerintahan. Ya pokoknya lebih mengetahui seluk-beluk pemerintahan di Indonesia, permasalahannya. Tapi kalau pembelajarannya ada nggak sih yang berekspektasi oh nanti kuliahnya belajarnya tentang ini, ternyata realitanya bener gitu? Nggak ada. Nggak ada sih, itu lebih ke teknis kuliahnya sih, lebih ke teknisnya. Kalau aku tuh gimana hubungan internasional nih? Jadi kalau aku tuh dulu tuh ngiranya hubungan internasional tuh buat kayak diplomat. Iya. Kan pasti kan gitu. Setiap orang pasti ngiranya hubungan internasional tuh tentang diplomat. Tapi ketika aku masuk di dalamnya, aku tuh udah belajar kalau ternyata HI itu tuh sangat luas gitu loh, Bal. Iya. Jadi kayak nggak cuman diplomasi aja. Ternyata kita tuh belajar tentang ekonomi juga, karena kan kita harus bisa mempelajari ekonomi suatu negara misal kayak gitu. Terus kayak hukum kita ada juga di semester awal, hukum internasional gitu-gitu. Jadi kayak ternyata HI itu tuh luas banget sih jangkauannya. Karena kemarin itu tuh ekspektasiku kayak paling HI ini belajarnya tentang diplomat gitu, satu negara sama negara lain. Ternyata enggak. Ternyata tuh emang luas sih kalau menurut. Nah sebenarnya aku juga gak jauh beda sih sama kata Sia. Emang ya aku mikirnya pasti nanti betul. Dari satu semester, satu perkuliahan. Ya satu perkuliahan itu, ini pasti ngebahas politik pemerintahan, terus kayak soshum terus kan, nggak ada hitungan, nggak ada yang hitung-hitungan matematika kayak gitu, emang pasti nggak ada sih. Nah tapi ya pas lihat gitu ada ekonomi juga, ada hukumnya juga, itu kayak sosiologi juga, itu kayak ya aku gini realitanya. Jadi emang pikiran kita itu harus terbuka. Iya, setuju. Harus terbuka. Dan mungkin juga ya saran aku buat teman-teman yang masih SMA, sebelum memilih jurusan emang harus tanya sama orang yang udah kuliah di bidang itu. Iya, yang udah mengerasakan gimana betul. Aslinya itu. Iya, soalnya kadang-kadang kita tuh cuman denger apa kata orang gitu loh, Bal. Denger apa kata orang dan terus memanfaatkan buat searching doang. Itu tuh loh. Padahal sebenarnya ternyata apa yang dialamin itu lebih luas daripada apa yang di internet sih kalau menurut. Betul sekali. Jadi memang ya harus benar-benar memastikan lah, harus benar-benar meyakinkan gitu, apakah ini itu jurusan yang cocok buat kita atau enggak. Betul. Termasuk kan jurusan ilmu komunikasi juga kayaknya tuh kan kalau orang berpikiran wah ini nanti ini lulusnya mau jadi apa gitu. Sumpah teman-temanku yang masuk ilmu komunikasi pasti orang-orang selalu berpikiran kayak gitu. Tapi sebenarnya ketika kamu masuk ke dalamnya tuh kan banyak tuh, apalagi kalau komunikasi UMY kan. Pasti ada advertising lah, ada broadcaster kan, ada betul PR sekali. juga, public relation. Jadi sebenarnya banyak. Luas terus juga kayak kita tuh bisa memilih kayaknya ini cocok dengan minat kita gitu. Setuju. Jadi jangan terpaku atau gak hanya satu pilihan. Iya. Pas banget. Makanya tuh menurutku ya ketika kamu memilih di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Visipol, kamu tuh bisa menjadi apapun sih menurutku. Betul. Jadi kayak misalnya nih kamu di ilmu pemerintahan. Nah, kamu nggak cuman belajar cuman kerja di pemerintahan doang. Iya, mikirnya jangan nantinya pasti ini aku bekerja di aja. pemerintahan gitu. Betul. Untungnya Visipol itu tuh enaknya tuh bisa fleksibel gitu loh. Promosi lagi. Ayo guys. Visipol. Oke. Nah, Bal, ini kan kalau Iqbal kan berarti tahun Covid ya. Tahun COVID. Lulusan Covid. Ada sedih. Kalau untuk lulusan Covid nih, kamu gimana nih? Pas masuk kuliah ternyata langsung kuliah online gitu kan. Nah, ekspektasimu terhadap kuliah online itu seperti apa? Ya pastinya dari awal juga kan memang Covid ini di bulan Maret kan, terus di pas sekolah juga ujian itu yang awalnya ada UN itu ditiadakan. Terus
ya emang sudah berekspektasi nih. Ya kuliah online sih pasti nanti gitu. Pasti kita harus menstabilkan jaringan, terus harus ada juga betul. itu kan device-nya gitu, laptop ataupun handphone. Jadi kayak harus mempersiapkan gitu. Betul. Ya terus harus siap pegel. Harus siap pegel. Karena duduk on cam gitu ya. Terus juga ya dari penyampaian materi emang agak susah sih dipahami kalau misalnya online kan. Nah tapi ya dari sana aku kayak udah mewanti-wanti gitu. Nah pasti nanti realitanya tuh aku harus benar-benar ekstra belajar nih. Jangan hanya memperhatikan laptop aja, memperhatikan dosen dari jauh, tapi kita tuh kayak langsung nambah ilmu lagi ya. Nambah ilmu lagi, harus mencari banyak bahan materi juga. Betul. Nah, kalau ini kamu udah ada yang offline gak sih? Soalnya kan UMY ada beberapa prodi yang Udah. Gimana nih? Ekspektasinya ternyata offline tuh kayak gini gitu. Gimana rasanya? Tapi aku pengen nanya dulu nih. Apa? Ke Katasya kan dulu masuk di 2019 kan. Itu kayak pure semua offline kan, nggak ada online, nggak ada sistem hybrid juga online offline. Nah aku pengen tahu gitu, gimana sih offline rasanya, ekspektasi dan realitanya di UMY. Sangat aku bahagia. Bahagia. Sumpah. Aku tuh sampai pernah berada di posisi kayak itu semester 1, 2, 3 berarti ya. Aku tuh berada di posisi aku ngomong kayak gini. Kamu tau nggak, aku nggak pernah merasakan kebahagiaan sebahagia aku masuk HIUMY. Aku sampai bilang kayak gitu karena aku ngerasa banget kalau itu tuh apa ya, matkul-matkulnya tuh kayak pas banget gitu loh dia. Pas banget sama kata saya. Makanya ketika offline aku tuh happy banget gitu loh, karena kan cara menyampaikan dosennya tuh enak gitu kan. Terus entah kenapa kita ngerjain tugas-tugasnya bareng-bareng teman tuh kayak seru aja gitu loh. Meskipun sebenarnya kita kan anak organisasi, rada sibuk ya. Rada sibuk sih. Nah, aku pengen pengen ya kuliah offline. Nah pas online tuh aku kecewa sih. Kecewa banget. Katanya kecewa, apalagi aku baru masuk langsung online. Tapi setidaknya kamu tuh jadinya tuak kayak membiasakan diri gitu loh. Iya sih, benar. Rada susah menurutku buat aku. Ya kalau misalnya aku kan emang udah dari awal kan online, terus gak hanya aku, pasti banyak juga mahasiswa ataupun orang lain yang kayak udah biasa gitu sama sistem online tuh. Kayak udah biasa berjarak jauh. Ya udah nyaman, lama-kelamaan nyaman. Terus kadang-kadang ada beberapa orang yang nggak mau lagi nggak sih kuliah offline. Maksudnya kayak udah enak ya kuliah online. Padahal dia udah di Jogja. Padahal dia udah di Jogja. Sama. Banyak teman aku yang kayak gitu. Banyak iya. Kalau dari kamu sendiri gimana rasanya udah ngerasain kuliah offline? Ya alhamdulillah, bersyukur banget akhirnya bayar mahal-mahal. Bayar mahal-mahal bisa menikmati fasilitas UMY yang kece abis. Kayak gitu ya. Seharusnya emang kayak gitu. UMY keren abis, bangunannya keren, terus juga ya muter-muter di UMY kan luas kan, itu kayak aduh akhirnya bisa ketemu di kampus gitu, bisa melihat kampus secara langsung gitu. Ya itu di semester 1 emang aku banyaknya online sih. Nah pas di semester 2 ini kemarin itu ya alhamdulillah dari dosen-dosen dosen-dosennya tuh kayak mewajibkan untuk offline selama 6 kali, minimal 6 kali. Betul. Tapi kalau dari Iqbal sendiri kan udah ngerasain di awal tuh kuliah online ya. Nah, enak gak sih pas kuliah offline tuh, maksudnya kayak wah ternyata enakan online deh atau gimana? Aku sebenarnya lebih prefer ke offline sih. Yang awalnya aku offline pasti seru. Ya maksudnya kita gak hanya jelas mendengarkan materi, tapi juga kita bisa bertemu langsung dengan teman-teman yang awalnya cuma sebatas di sosmed ataupun sebatas di Zoom, yang akhirnya bisa menambah dan juga lebih akrab gitu. Setuju. Iya gitu. Jadi memang ya alhamdulillah ekspektasi realitaku untuk kuliah offline tuh keren. Iya. Ya UMY tuh keren loh. Univ lain itu apa? Promosi lagi. Promosi lagi. Jangan. Ya, tapi benar univ lain tuh masih pada online kan, masih terpaku bahwa ya Covid tuh benar-benar menghalangi. Ini sih menurutku ya UMY itu berani gitu loh. Iya, berani. Soalnya kan gak semua orang berani buat kuliah offline. Tapi sebenarnya nggak wajib juga sih. Soalnya kalau di prodiku ya nggak wajib. Maksudnya kayak yang penting 6 kali itu tadi kan. Terus ada beberapa yang kayak akhirnya nggak jadi gitu juga ada gitu. Terus kan emang kesepakatan satu kelas juga kan itu. Iya betul. Oke. Ya memang sih seperti itulah pokoknya.
lika-liku dunia perkuliahan ya, ya. dunia perkuliahan itu ya. Sekarang kan memang ya kuliah online offline itu masih masih diterapkan itu gak full offline. Iya betul. Terus tuh meskipun banyak orang kayak ngomong ya kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan, ya udah kita harus bisa online sampai kapanpun gitu loh. Iya benar. Aku kurang suka sih kalau menurutku dengan itu. Nah aku kemarin kan kayak aku ikut webinar, aku ikut pokoknya acara webinar itu dari dosennya, dari pembicaranya sendiri bilang, nah kita tuh ya COVID tuh gak bakal beres setahun 2 tahun. Ya, itu betul. COVID tuh harus dibiasakan dan harus dianggap sebagai virus berteman kayak sama flu, kita iya kan, kayak gitu. flu, kayak influenza itu kan udah biasa kan. Iya. Nah COVID tuh kayaknya bakal seperti itu. Jadi kita atau univ-univ lain atau sekolah itu benar-benar harus membiasakan new normal. Jadi memang harus berani kayak UMY ini. Aku keren UMY. Aku bersyukur sih di UMY bisa offline. Betul. Iya, cuman emang apa ya? Pembiasaan itu tuh emang susah sih kalau menurutku. Iya, emang susah sih. Karena emang gini, kadang-kadang nih kayak mahasiswanya udah semangat, oke, kita pengen deh online terus misalnya nih. Iya. Tapi pada kenyataannya kadang ada dosen tertentu yang ternyata pas ketika ngajar online tuh rada susah buat ngejelasin. Iya. Gitu. Benar. Belum lagi masalah absensi. Wah, absensi nih memusingkan soalnya. Harus kalau misal offline nih, yang Tinggal pertama ditandatanganin iya doang harus kan di tanda tangan, ruangan. terus nanti juga harus absen di my class. Oh iya? Iya, harus presensi juga sama. Nah kalau dulu kalau di Gimana? zaman angkatanku tuh kita cuman presensinya ya cuman ngisi di kelas itu doang, Iya, nanti tanda bakalan tangan kan. disubmit. Oh, Iya disubmit. jadi kita nggak Oh. usah ngisi presensi lagi di my class. Makanya tuh kalau menurutku aku tuh sukanya offline tuh kayak gitu loh. Soalnya kan kadang-kadang ngapain juga kita 2 kali misal gitu kan. Jadi lebih baik langsung seperti itu aja gitu. Iya, jadi memang ya gak hanya terjadi di UMY, pasti Iya, di semua berbagai univ univ juga juga, pasti di kayak sekolah juga kan, di SMA, SMP, SD Iya, juga kadang kasihan merasakan juga lah. gak sih sama anak-anak tuh kayak maksudnya kadang-kadang ada orang tuanya yang nggak bisa ngajar dia, Iya. jadinya tuh dia bingung Bener. mau paham pelajaran Terutama tentang anak apa lagi. SD sih, anak Iya, SD betul. TK tuh kayak SDTK. kalian harus online ya, harus mengikuti online, terus mereka tuh kayak kurang paham gitu loh Iya, sama betul, teknologinya iya teknologinya mungkin. Terus belum lagi orang tuanya kan nggak semua yang maksudnya Gak semua free bisa. gitu. Iya, Pasti nggak punya semua kesibukan juga kan. Betul. Kerja kah atau Iya. mengurusi rumah tangga, beres-beres gitu kan kalau ibunya gitu. Betul. Oke, ngomongin masalah ekspektasi dan realita lagi nih. Kamu sendiri ini kan memutuskan untuk di Jogja itu. Iya, Kok aku kamu memutuskan untuk offline. Nah, kok kamu bisa memilih Jogja sebagai tempat kamu kuliah? Maksudnya kenapa nggak? Kan banyak nih provinsi yang ada di Indonesia ini. Kenapa Anda memutuskan di Jogja? Selain alasannya karena Jogja itu istimewa apa? Ya, pastinya aku denger sebenarnya nih dari awal aku daftar SNM, SBM, kedinasan itu kan Tasik Jawa Barat kan. Aku dari Ya. Tasik guys. Mohon maaf aku baru ngasih tahu. Halo guys, anak Tasik. Anak Tasik, Sunda. Tasik. Nah, jadi emang pas awal-awal merencanakan itu gak ada ekspektasi untuk kuliah di Jawa Tengah ke sana. Oh. Iya, Jawa Oh, Tengah, Jawa pengennya Timur. di- Iya, pokoknya pengen di Jawa Jawa Barat, Barat. pengen di Bandung kah atau di Bogor atau di Jakarta juga. Iya. Nah, tapi karena saya gagal kedinasan itu aku langsung mikir gini. Banyak yang ngomong Jogja itu kota pelajar. Jogja itu murah. Emang kota pelajar kalau Terus Jogja. biaya hidupnya juga murah. Dan itu yang membuat aku terpaku dan terpikir bahwa aku harus kuliah di Jogja kalau swasta. Oke. Iya, soalnya kan memang di ujung-ujung itu pas setelah gagal itu kan udah mepet ke ya maksudnya univ-univ lain udah pada tutup Iya, udah pendaftaran pada kan. tutup, Nah, untungnya UMY itu aku dulu daftar di gelombang 7. Di gelombang 7 itu gelombang akhir banget sih. Oke. Dan aku langsung mikir Jogja kayaknya biaya hidupnya murah, terus gak terlalu memberatkan. Iya. Terus UMY juga ya standar lah, swasta tapi standar sih biayanya. Iya, akreditasi bagus tapi biayanya juga nggak terlalu Promosi lagi Bun. nggak terlalu mahal. ya nggak Iya, sih? jadi memang ya alasan pertama aku karena Jogja itu biaya hidupnya Oke. murah, terus juga ya istimewa banget sih Jogja. Iya, Biaya hidup sesuai murah namanya. tapi banyak tempat wisata. Iya, iya betul aku setuju yang itu. Kalau aku pribadi itu pengen Jogja karena kan aku pengen masuk hubungan internasional nih. Nah, hubungan internasional yang bagus yang aku tahu sih itu ada BINUS kan di Jakarta sama Iya. sama ada UMY gitu. Baik. Nah,
kenapa nggak di BINUS Jakarta, karena aku udah tahu di Jakarta tuh kayak gimana, maksudnya udah pernah tinggal di sana ya. Iya, jadi kayak males di Jakarta, ya udah milih Jogja. Ya ininya mencari pengalaman baru juga kan, udah ngerasain di Jakarta dan pengen ngerasain lagi di Jogja, di kota lain sih, ya. lebih ke situ, sama bener juga biaya ininya murah gitu-gitu. Kalau kayak banyak wisatanya dan sebagainya itu aku malah baru tahu ketika aku udah di sini. Baru tahu? Iya, sebenarnya kan banyak kan, cuman kayak aku ngiranya tuh masih ya udahlah standar-standar aja gitu. Nah, aku taunya tuh ternyata seberagam ini tuh ketika aku udah di Jogja. Jadi aku di Jogja itu nggak kayak kamu ngabisin waktu buat organisasi doang. Hey, ngaca bun. Jadi kalau aku tuh pasti nyempetin waktu buat diriku sendiri, buat traveling gitu kan. Ya, soalnya anaknya me time. Soalnya anaknya suka traveling. Nah, aku tuh ngerasain banget kalau di Jogja tuh kalau kamu pengen ke pantai, kayak tinggal ada. Kamu pengen ke gunung, yaudah kamu ke Magelang atau nggak ke ke mana? Ke mana sih? Ke Dieng. Udah ada. Jadi kayak kota, gunung dan laut tuh kamu enak. Sebenarnya selain Dieng juga banyak sih di sekitar Jogja tuh banyak bukit-bukit kayak gunung-gunung gitu, gunung-gunung. Ya walaupun kecil tapi pemandangannya juga nggak kalah menarik kan, pasti bagus, terpesona lah kita. Terpesona. Aku terpesona. Kok jadi nyanyi? Oke. Ya jadi memang nih aku kasih tahu nih emang di rata-rata sekolah SMA ataupun SMP di Pulau Jawa itu kalau study tour ke Jogja sih. Jogja, ya? Iya, banyak banget. Jadi emang Jogja itu terkenal banyak tempat wisata, terus juga biaya hidup murah. Terus di sana ya walaupun itu Malioboro kan cuman jalan doang kan, tapi kayak feel-nya tuh kayak beda loh. Iya, feel-nya tuh dapat banget. Iya sih, betul. Entah kenapa kayak ketika kita balik kayak liburan tuh, misalnya kan udah libur semester gitu kan, pasti kayak kangen banget buat duduk di Malio doang, padahal cuma duduk gitu loh. Terbawa lagi langkahku ke sana. Iya, jadi lagu di sesuatu tuh kan sampai dibuat lagu juga kan. Lagu. Jadi memang seistimewakah itu Jogja. Iya, makanya penasaran, kuliahlah di Jogja. Dan ke Jogja yuk. Promosi lagi. Iya sih, aku setuju. Jadi kayak emang Jogja tempat yang pas ya, meskipun sebenarnya aku rada tersinggung sih kalau aku balik ke Kalimantan tuh banyak orang tuh bilang tuh kayak Jogja tuh pergaulannya kayak gini. Iya sih. Nah, kalau menurutku pribadi ya, kemanapun kamu melangkah nih guys, pasti banyak pergaulan kayak gitu. Pasti ada. Iya, pasti pergaulan buruk tuh ada, dan juga menurutku kebebasan orang itu kan beda-beda. Iya. Maksudnya kayak kita ngiranya kayak wah itu hidupnya bebas banget. Ya itu kan kamu ngiranya kayak gitu. Kita nggak tahu dia point of view-nya dia. Iya, di belakangnya gimana gitu. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu latar belakangnya gimana. Setuju. Jadi emang ya walaupun di Jogja banyak yang bilang banyak ngomong kayak gitu ya, pergaulannya sensitif banget kalau di Jogja. Tapi gimana diri kitanya sendiri? Iya, kita membawa diri kita juga kan. Kalau misalnya kita kuat iman. Kuat iman ya insya Allah lah gak bakal terbawa pergaulan yang buruk gitu. Iya, mau dimanapun kamu berada sih sebenarnya. Bener. Terus tergantung lingkungan juga sih. Kalau misalnya kita di Jogja tapi kita kayak membaur dengan lingkungan atau dengan teman-teman yang misalnya ya masyarakatnya juga baik-baik gitu, maksudnya berakhlak, berakhlak ya pasti insya Allah sih gak bakal terbawa ke pengaruh buruk. Iya, makanya kemanapun kita sebenarnya pasti ada pergaulan buruk. Jadi tergantung kitanya aja lagi kan, dan ke-publish atau enggaknya. Gitu gak sih? Benar banget. Nah gitu. Nah ngomong-ngomong nih, kan tadi kita ngebahas pergaulan nih. Nah aku pengen tahu nih dari Kak Tasya sendiri, kan Kak Tasya dari Kalimantan kan, pasti kalau pas kuliah di UMY ini mengetahui gitu dan mempunyai ataupun mendapatkan banyak teman dari berbagai daerah. Nah, gimana sih ekspektasi dan realita teman-teman Kak Tasya? Oke. Kalau aku berekspektasinya dulu ya guys, aku tuh bakalan punya temen yang kayak deket banget gitu kan, sampai circle gitu. Kayak buat circle gitu ya. Iya, aku ngiranya kayak gitu. Tapi ternyata ketika aku masuk dunia perkuliahan, ini mungkin aku doang ya, aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang udah kuliah tuh gimana. Nah aku ngerasa meskipun ya aku tuh banyak teman di organisasi kan, kayak wah teman organisasi tuh banyak gitu loh, di mana-mana tuh ada yang kenal kita gitu kan, prodi mana aja ada yang kenal kita, fakultas mana gitu kan. Cuman jujur susah mencari teman yang emang oke, dia orangnya dan dia yang bersama-sama terus susah banget. Susah banget.
parah. Sampai aku tuh berada di kondisi dimana kan awal-awal pandemi itu aku tuh balik lagi di Jogja gara-gara tuntutan organisasi gitu kan. Nah, sampai aku tuh di posisi dimana aku tuh ngerasa kesepian banget gara-gara aku nggak ada punya temen. Karena tuh emang banyak temanku, cuman nggak ada teman yang kayak aku bilang, teman yang kayak bisa kita ajak jalan-jalan terus. Betul. Misalnya kayak gitu. Jadi ekspektasiku sebenarnya aku ngiranya dunia perkuliahan tuh bakalan dapat banyak temen yang bener-bener temen gitu. Bener-bener the real temen. Yang asik-asik banget gitu. Iya, yang tapi asik. Ternyata enggak. Terus ya itu sih realitanya ternyata tidak seindah apa yang aku pikirkan. Cuman menanggapi yang kata Tasya ini, memang ya kata Tasya kan orangnya aktivis nih. Orangnya aktif nggak aktivis sih. Aktif doang. Aktif organisasi. Ya, kamu juga. Jadi memang yang setelah aku pantau gitu, setelah aku alamin, memang kita kalau misalnya ya di kampus tuh ya pengen lah ya pasti ingin mengupgrade diri, ingin berproses di organisasi. Soalnya kan gak pengen hanya terpaku di kuliah aja gitu, tapi kayak pengen mencari-cari banyakin gitu. CV juga kan kalau ikut organisasi, CV. Betul. Nah terus yang berdasarkan yang aku alami nih, aku kan emang dulu pas online itu aku ya dapat teman-teman, terus ya cuman sebatas di sosmed doang, ya kenalnya gitu, terus di Zoom juga. Terus memang pas saat itu juga aku belum organisasi kan belum pada oper gitu kan. Nah di sana memang cakupanku masih sempit, masih sempit di kelas doang, di jurusan ilmu pemerintahan doang. Tapi setelah aku kenal banyak organisasi, aku ikut organisasi banyak, ya itu memang kita kayak udah kenal kesini, kesana, kesini, jadi harus seimbang. Dan teman-teman yang dulunya deket juga, ya mau gimana lagi gitu. Iya. Terus kenapa akhirnya orang-orang gak mau deket sama kita tuh bisa jadi karena dia tuh ngerasanya kita tuh gak bisa nyurahin waktu buat ngumpul-ngumpul terus gitu gak sih? Benar. Jadi memang jangan sampai beranggapan bahwa berteman tuh harus terus-terusan bareng, terus-terusan chat manjang. Ya jangan gitu, karena kan memang tiap orang itu mempunyai jalan dan juga pilihan yang berbeda-beda. Termasuk aku kan memang ya di UMY aku gak mau pengen sekedar kuliah doang, belajar doang, tapi kan pengen juga gitu banyak organisasi, banyak pengalaman, pengen terjun juga kan. Betul. Nah jadi memang aku juga ngalamin sih, sebenarnya aku pengen curhat. Yaudah, ayo kita curhat. Ya jadi kan memang pokoknya intinya teman kelasku tuh kayak bilang gitu gini, Iqbal kamu sombong, Iqbal kamu. Iya setuju. Jadinya mereka nggak mau ngajakin kita main-main gara-gara mereka tuh ngiranya kita tuh sibuk banget gitu loh. Sibuk itu gitu. Tapi sesibuk-sibuknya kita pasti ada lah waktu luang juga kan. Iya nyempetin. Betul. Terus kayak mereka tuh malah beranggapan sombong sekarang mah. Terus ya udahlah sekarang mah kamu sama anak-anak itu aja, lupain kita, udah ngelupain kita. Nah sebenarnya gak gitu juga mikirnya. Soalnya kan kita tuh harus menyeimbangkan diri juga. Kita harus ya cakupan kita udah luas, gak sesempit dulu pas awal maba gitu, pas awal mataf. Ya tapi itulah yang namanya aktif gitu kalau misalnya kita aktif organisasi. Ya tapi nggak menutup kemungkinan juga sih guys, ada beberapa orang yang meskipun aktif di organisasi juga dia punya teman banyak tuh yang deket-deket misalnya. Itu juga ada kayak gitu. Ada itu juga. Sebenarnya itu balik lagi ya ke pilihan hidup dan kita nggak tahu orang tuh gimana ya. Orang tuh sesuai apa enggak karakternya sama kita sih. Iya, sefrekuensi atau enggak gitu. Apa enggak, betul. Jadi emang agak susah sih di masa sekarang kan, terlebih lagi ini pandemi terus sistemnya juga online kan. Kita kayak jarang main bareng, jarang ketemu, terus gak melihat langsung gimana sih dia tuh sebenarnya. Kan cuma sebatas di online. Iya, apalagi aku maba. Jadi ya itu. Iya, aku tuh sedihnya tuh kadang-kadang mungkin karena teman-temanku belum datang sih. Maksudnya kayak temanku yang deket banget itu tuh belum datang gitu loh, Bal. Jadi kayak ya udah aku nggak punya teman. Tapi sebenarnya teman kita tuh banyak di organisasi. Cuman emang nyari sefrekuensi itu susah ya. Susah. Kayaknya emang kayak gitu sih menurutku. Ketika kita semakin dewasa, maksudnya ketika umur kita semakin bertambah umur, itu emang semakin susah untuk kita bisa mencari teman yang satu frekuensi sih. Iya. Iya. Aduh benar-benar ngerasain juga sih sampai dapat masalah juga sama teman. Padahal ini masalah sepele gitu. Oh gitu? Iya. Jadi emang ya teman-teman tuh ya harus tahu gitu ya, memang gini pertemanan gitu, circle pertemanan itu kalau misalnya kita pengen gini nih ada dua pilihan. Yang pertama kalau kita pengen mendapatkan banyak teman, banyak relasi itu kita harus
kita harus siap kalau misalnya kita gak ada Teman deket susah untuk mencari teman dekat, teman main, teman curhat itu susah banget. Tapi kalau misalnya kita pengen bener-bener temenan tuh harus sama itu terus. Nah, kita harus siap juga resikonya, kita gak bakal banyak relasi, gak bakal dikenal banyak orang juga. Nah, itu sih pilihannya. Nah, itu dia, karena hidup itu adalah pilihan ya guys. Jadi mau nggak mau kita harus milih, karena kita tuh nggak boleh egois. Kita nggak boleh egois milih dua-duanya. Betul, gitu. Jadi harus ada yang dipilih, dan setiap apa yang kita pilih pun kita tuh pasti punya konsekuensi di dalamnya. Iya, gitu. Jadi memang ya ngomongin dari tadi kan, ekspektasi dan realita itu benar-benar menyakitkan juga sih. Kalau misalnya gak sesuai. Jadi kalau dari aku sih ya, cara menanggapinya, aku inget banget ada psikiaterku, dokter Jamie itu pernah ngomong kalau ekspektasi itu tuh jadi kita tuh kan nggak bisa nih, maksudnya nggak bisa mainin realita gitu loh, nggak bisa. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa memprediksi realita. Jadi pilihannya tuh antara dua, yaitu menerima realitanya atau sepahit apapun, atau menurunkan ekspektasi kita terhadap realita tersebut. Itu bener. Itu dengerin guys. Jadi kalau kamu misalnya nih, kamu nggak bisa menerima realitanya yang sebenarnya, ya udah berarti kamu harus bisa untuk belajar menurunkan ekspektasimu sih. Betul. Apalagi saranku ini terlebih buat maba-maba atau enggak buat teman-teman SMA yang baru mau masuk kuliah. Kadang-kadang kita terlalu ambisius untuk, nggak apa-apa sebenarnya ambisius, mengejar sesuatu yang nggak apa-apa sebenarnya dicapai gitu. Ya, tapi kita harus ingat juga kalau oke, kita harus berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya ya kita harus berpasrah semaksimal mungkin juga. Harus kuat mental ya? Iya, harus kuat mental juga. Dan aku merangkum juga sih dari kata-kata kamu, Bal. Apa tuh? Jadi kayak apa ya, katamu tadi, kita harus bersyukur gitu loh apa yang terjadi. Itu udah takdir dari Tuhan. Iya, nah, betul. Aku juga ngerasa tuh kenapa sebenarnya kita harus mempertanyakan kenapa sebenarnya sih Tuhan tuh pengen kita berada di sini. Kalau dipikir-pikir lagi, lah kalau aku di sana bisa jadi aku nggak sebanyak ini relasiku, misal. Atau enggak kalau aku di sana mungkin aku tidak sebahagia di sini. Kan kita nggak tahu ya. Iya, benar. Itu. Perbanyak bersyukur. Iya. Pasti. Soalnya kan memang Tuhan itu udah menentukan gitu takdir kita gimana. Tapi balik lagi, kita juga di hidup ini harus berusaha juga, harus memilih antara dua pilihan itu, dan juga harus menerima resikonya. Makanya dari itu nggak apa-apa ya kalau misalnya berekspektasi tinggi-tinggi, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting untuk menyiapkan diri, terus bisa berhusnuzon juga sama Tuhan gitu kan. Karena realita itu tidak selamanya indah. Iya, makanya jangan harus siap-siap sih. Harus siap-siap. Soalnya nih pesan dari aku juga, kalau misalnya teman-teman kayak keras kepala gitu, kayak berteguh pengen berekspektasi tinggi, mempunyai harapan tinggi ke suatu hal misalnya. Nah, teman-teman juga ya effortnya harus tinggi, harus berusaha juga, betul. Harus berbanyak berusaha. Nah, terus usaha teman-teman juga jangan hanya dalam teknis, tapi non teknis juga. Non teknis itu maksudnya kita harus banyak berdoa juga. Iya, berdoa. Percuma kalau misalnya juga. Benar. Percuma kalau misalnya kita banyak berusaha, kita udah berjuang, kita ya pokoknya aku harus mendapatkan itu. Tapi kalau misalnya kita kurang berdoa, kita ya meninggalkan kewajiban ibadah misalnya, itu percuma juga sih. Berarti intinya berusahalah semaksimal mungkin, tapi nanti pada akhirnya kalaupun ternyata tidak sesuai harapan, ya udah kita serahin kepada Tuhan juga aja. Soalnya ya pokoknya bersyukurlah. Soalnya kalau kita gagal, kalau kita tidak sesuai realita, itu kedepannya juga kita ya harus yakin bahwa harus berhusnuzon bahwa Tuhan merencanakan keindahan yang lebih baik dan juga lebih indah di masa depan. Karena Tuhan tuh tahu loh apa yang terbaik buat kita, bukan apa yang kita pengenin kan. Nah, itu dia guys, podcast kita hari ini. Alhamdulillah. Sharing-sharing tadi menarik ya, Bun? Menarik sih buat teman-teman nih yang mungkin penasaran kayak pengen nih misalnya di segmen selanjutnya kita bahas ini bisa di komen. Ya, komen aja pengen saran. Nah, kayaknya minggu depan bisa nih ngebahas hal ini gitu. Nah, bisa pokoknya komen aja. Soalnya kan kita juga di sini fokusnya untuk menghibur teman-teman semua. Dan kali aja nih buat teman-teman yang ada di rumah,
ternyata apa yang kita bawain juga relate sama kita. Iya, gitu. betul sekali. Pokoknya dari pembahasan tadi, perbincangan tadi, teman-teman ambil sisi baiknya Ya, dan terus juga mohon maaf sih buang. kalau Ya, misalnya kalau ada misalnya yang ada salah juga mohon maaf, ambil sisi baiknya dan juga buang sisi buruknya. Mantap. Nah, jadi ya alhamdulillah sudah beres ya, Bun. Iya, udah beres, Ya. Bun. Buat teman-teman jangan lupa like Comment and subscribe. dan juga pantengin Instagram @ikom_radio dan Twitter @ikom_radio karena nanti buat siaran itu ada linknya di Iya Instagram benar. ya. Jadi teman-teman kalau misalnya yang nonton Ikom Podcast ini jangan mantengin Ikom Podcast juga, tapi jangan lupa gitu pantengin Ya, Ikom Radio, Be kita Creative, inspiring people. people. Mantap. Ya udah teman-teman jangan lupa di-share ya ke teman-teman yang lain, semoga bisa terhibur ke depannya, semoga bermanfaat. Kita pamit undur diri, aku Iqbal. Dan aku Tasya pamit. Bye bye. Goodbye.